pada kesempatan hari ini kita akan lanjut diskusi pada minggu kemarin, yaitu tentang AI ya, masih dengan AI. Pada kesempatan hari ini kita membahas tentang etika akademik, regulasi dan pendampingan AI dalam penggunaan AI gitu ya. Dan masih bersama kita yaitu Dr. Partono atau Bante Nyana Suranadi, yaitu seorang Bante yang mengenali banget tentang AI dan update banget tentang AI ini gitu. Baik Bante, langsung saja mungkin apa tantangan terbesar dalam menjaga etika akademik di era AI ini Bante? Tantangan terbesar adalah menghadapi perubahan cepat teknologi yang mengalami di sinilah kesiapan kebijakan, kemudian kesadaran dan juga literasi etika. Nah, ini jadi penting ya, karena AI itu memudahkan plagiarisme ya, kemudian pembuatan konten palsu. Nah ini juga kadang-kadang nggak jelas seperti itu. Kemudian kreativitas semu tanpa usaha intelektual, nah ini menjadi tantangannya. Nah tentu selain itu standar etika akademik ini belum seragam ya, utamanya untuk penggunaan AI ini yang menyebabkan kebingungan di kalangan mahasiswa dan dosen. Ini yang memang belum ada keseragaman kayak apa. Walaupun ada rambu-rambu dari Kemenristek-Dikti juga kode etiknya kayak apa. Nah, memang di beberapa tempat menyepakati bagaimana aturan-aturan itu digunakan. Tapi tantangan lain adalah mendeteksi pelanggaran yang kian canggih ya. Kenapa menjadi canggih pelanggarannya? Karena AI ini bisa memparafrase secara mendalam untuk menghindari deteksi plagiarisme. Jadi ini memang tantangannya ya. Jadi ke depan mungkin apakah ini karya mahasiswa atau karya AI lah, ini yang menjadi juga tantangan. Tetapi bagi masyarakat akademik tetap kode etik akademik di era AI ini perlu kita tegakkan, dan kita jangan mudah percaya begitu saja dengan AI, tapi kita harus kemampuan kita untuk mengecek kembali, kemudian mengembangkan apa yang kita temukan, kemudian dari hasil penelitian ini temuan-temuan ini memang dengan cepat bisa kita sebarluaskan, seperti itu Mas. Baik Bante, berarti dari pemerintah pun belum ada terkait dengan pendidikan ini, belum ada regulasi terkait dengan penggunaan AI untuk karya ilmiah atau untuk dalam dunia pendidikan ini ya Bante ya? Ya selama ini secara regulasi secara utuh begitu memang belum kita dapatkan secara secara mendasar ya. Tapi rambu-rambu dari aturan akademik itu udah jelas ya. Aturan akademik bagaimana penggunaan berbagai platform itu memang walaupun tidak tersurat khusus AI, itu semuanya terkait dengan bagaimana budaya akademik dan juga budaya ilmiah itu harus tetap menjadi koridor bagi masyarakat akademik, utamanya bagi para dosen dan mahasiswa di lingkup pendidikan tinggi. Nah ini menjadi penting ya regulasi ini. Nah kenapa hal ini menjadi penting? Karena tanpa regulasi jelas penggunaan AI di kampus itu jadi liar. Kenapa? Karena membuat standar ganda ya. Dosen itu berbeda penanganan dengan mahasiswa yang bingung. Nah, misalnya mahasiswa bisa bingung, dosennya juga ini benar tidak aturannya. Nah, padahal di panduan-panduan penulisan karya ilmiah, baik itu skripsi, tesis atau disertasi di pendidikan level doktor misalnya, ini juga sudah ada rambu-rambu, dan di panduan-panduan penulisannya itu sudah ada kode etik yang dicantumkan. Dan bahkan para mahasiswa ketika melakukan sitasi apa saja itu juga kalau di Semaratungga kan ada agreement-nya yang memang disepakati dan tanda tangani, tidak sekedarnya tanda tangan tapi harus bermaterai bahwa ini sebagai karya sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini yang justru membuat bagaimana para mahasiswa itu memperhatikan dengan baik dan jeli, dan tentu membantu banget ya. Jadi kita tidak akan terbawa ke dalam pelanggaran atau mendapatkan sanksi-sanksi akibat penyalahgunaan AI ini, dan juga integrasi ilmiah kita jaga, dan juga batas penggunaannya kita tahu kapan dan bagaimana. Nah tentu memang saat ini kan
yang namanya cek plagiarisme. Kalau sekarang ini banyak yang menggunakan Turnitin itu sebenarnya kan itu kan hanya kesamaan ya, kesamaan. Tapi kalau budaya ilmiah misalnya melakukan sitasi, kemudian merujuk dari tulisan-tulisan itu sah. Nah ini memang sifatnya adalah antara kesepakatan antara dosen dan para mahasiswa. Jadi mesin seperti Turnitin itu kan sebagai rambu-rambu untuk kesamaan. Tapi kesamaan itu ketika misalnya nulis suta, misalnya bahasa Pali kan nggak bisa diparafrase. Iya. Nah itu kan sama lah. Itu inilah kemudian akhirnya antara dosen pembimbing, kemudian mahasiswa ketika menulis ulang sumber-sumber kitab suci ini mesti ada toleransi dan walaupun batas misalnya ini batasnya minimal sekian, tetapi ketika menggunakan sumber-sumber itu dengan resmi dirujuk dari suta ya tentu di sini menjadi kesepakatan antara dosen pembimbing dengan mahasiswa sendiri. Nah, di situ Mas. Baik Bante, walaupun belum ada regulasi khusus yang mengatur tentang penggunaan AI dari riset dikti mungkin ya Bante ya. Gitu. Berarti perlu juga mahasiswa memperhatikan seperti etika-etika akademik misalnya yang ada di Semaratungga, misalnya pengutipan suta harus berapa, kemudian harus memperhatikan terkait hal itu juga gitu ya Bante. Kemudian Bante, apakah perlu pelatihan untuk literasi digital dan juga etika akademik penggunaan AI ini bagi mahasiswa gitu Bante? Ya mutlak perlu ya. Kenapa? Karena AI bukan hanya alat teknologi tapi juga alat sosial ya, yang mempengaruhi cara berpikir dan cara belajar. Nah inilah mengubah mindset itu tidak sekedar hanya kita belajar mendengar dari dosen saja tidak, tapi juga mahasiswa perlu dilatih untuk apa? Memahami cara AI bekerja. Sehingga dengan cara AI bekerja itu jelas ketika kita mencari informasi-informasi berdasarkan yang temuan-temuan di artificial intelligence kita lebih kritis gitu. Sehingga kita bisa mengenali bias, kemudian keterbatasan dan potensi kesalahan AI. Nah, kalau nggak tahu cara kerjanya AI, nanti mahasiswa juga bisa tidak mengenali bias dari kekeliruan yang dilakukan oleh AI, misalnya ada kekeliruan di situ. Kemudian menggunakan AI ini untuk belajar, bukan mencontek. Beda ya. Kalau kita misalnya ditanya apa-apa kemudian apa adanya yang kita temukan di AI berarti kita nggak belajar. Tapi kalau kita bisa menuangkan dari pemahaman saya, dari proses saya belajar menggunakan AI atau dari mana saja, ini berarti kita punya kemampuan untuk menuangkan ide-ide yang dipahami. Nah, pemahaman ini justru menjadi penting. Kemudian mempraktekkan atribusi dan kejujuran akademik. Ini menjadi penting karena dengan dilatih itu literasi ini menjadi bagian penting dari pendidikan abad ke-21. Sehingga kesiapan kita untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, berkolaborasi, itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keterampilan abad 21 gitu Mas. Berarti mutlak ya untuk pelatihan kepada mahasiswa terkait dengan harus. Literasi digital penggunaan AI ini. Kemudian Bante, bagaimana peran dosen mungkin seperti Bante ini mendampingi mahasiswa dalam penggunaan AI secara bertanggung jawab gitu Bante? Jadi karena dosen itu juga sebagai pendidik sekaligus juga fasilitator etika, maka tugas dosen itu ya memberikan pemahaman kritis ya. Utamanya bagaimana mengajarkan pada mahasiswa kapan dan bagaimana AI bisa itu membantu. Saya sendiri secara langsung saya ajarkan kepada mahasiswa supaya tahu bagaimana untuk mencari informasi dengan cepat dan mendapatkan informasi-informasi baik dari jurnal-jurnal bereputasi maupun buku-buku secara cepat begitu. Kemudian menjelaskan batas etikanya. Apakah ini ada plagiarismenya, kemudian tanggung jawab di bawah jawaban ilmiah itu penting. Tanggung jawab ilmiah itu penting. Kenapa? Karena ketika kita tidak tahu seperti itu, mahasiswa nggak ngerti begitu, nanti mahasiswa memudahkan tanpa berusaha dan melakukan jeripaya. Nah, kemudian di sinilah yang menjadi penting lagi adalah mengadaptasi metode pengajaran dan penilaian agar mendorong pemikiran asli mahasiswa kayak apa.
Sehingga ketika mereka, apa ide kamu dari apa yang kamu temukan? Oh dari ide yang saya temukan seperti ini, saya harus melakukan apa? Nah ini menjadi penting. Dan juga memberikan contoh penggunaan AI yang etis dalam pendidikan dan pembelajaran. Misalnya kita misalnya menyusun apa saja. Contoh misalnya membuat modul, membuat buku, membuat apa saja, itu ketika menggunakan AI itu dengan cepat. Tapi apakah apa yang diberikan oleh AI itu sepenuhnya benar? Nah inilah tugas kita. Tugas kita mendapat informasi-informasi dan kemudian pengetahuan dan sumber-sumber literasi yang kita temukan ini sejauh mana mendukung kita menulis. Nah ini justru ketika mahasiswa tidak diberikan rambu-rambu dan juga melakukan dengan baik, mereka tidak menganalisa. Hanya tadi di copy paste saja cukup, kemudian tanpa dicek, kemudian secara kebahasaan apakah secara bahasa Indonesianya itu sudah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah ini juga menjadi perhatian kita, karena tidak sekedar hanya ide-ide dan isinya, tapi bagaimana menuangkan ke dalam tulisan yang baik seperti itu. Baik Bante, kemudian apakah ada yang bagaimana caranya Bante membedakan AI yang sehat dan juga AI yang manipulatif gitu Bante? Kalau ketika kita cari panduan kode etik apa ini, memang belum ada satu kode etik nasional yang mengikat secara hukum, khususnya untuk AI ini, khususnya pendidikan di Indonesia ya. Namun banyak acuan yang lain, misalnya dari UNESCO itu juga ada aturan-aturan bagaimana memberikan rekomendasi tentang kode etik artificial intelligence ini juga sudah diterbitkan sekitar tahun 2021 ya. Itu menekankan prinsip keadilan, transparansi, kemudian akuntabilitas itu ya sebenarnya sih lebih kepada etik yang secara general ya. Tapi sekurang-kurangnya memberikan gambaran bagaimana masyarakat akademik termasuk para mahasiswa itu juga menulis dan juga mempersiapkan diri berbagai hal ini menjadi panduan atau semacam deklarasi etika akademik umum gitulah. Misalnya juga integritas ilmiah, kemudian anti plagiasi yang sudah diadopsi di kampus-kampus tertentu dan panduan-panduan karya tulis. Nah ini memang harus rigid. Kalau tidak memang ya tadi tulisan-tulisan itu kualitasnya mungkin secara konten bagus, tapi cara menuangkan ide, kemudian kreativitas menuangkan ide itu yang kadang-kadang tidak bagus. Nah untuk itulah butuh langkah penting ke depan adalah menyatukan bagaimana best practice-nya itu menjadi pedoman nasional, sehingga menjadi kekuatan bagi kita untuk kita lebih lebih percaya diri ketika kita melangkah, walaupun kita berada di lingkup perkembangan yang sangat cepat, karena terus terang bahwa ya itu perkembangannya sangat cepat sekali dan masif. Dari berbagai platform yang muncul itu sangat cepat, baik yang dikembangkan secara nasional di Indonesia sendiri maupun secara internasional. Itu sangat cepat sekali, dan khususnya bagi para mahasiswa, bagi dosen itu banyak yang platform-platform yang memudahkan banget ya, membuat di-generate langsung jadi. Tapi ya yang namanya mesin ya tetap bahasa mesin, tidak bahasa manusia lah. Justru itulah tantangannya supaya kita tahu menggunakan ini dengan baik seperti itu, Mas. Berarti ada ya bagaimana caranya itu Bante tadi membedakan AI yang sehat dan juga manipulatif itu Bante? AI manipulatif kadang-kadang gini, ketika kita ada misalnya contoh ya, kita tanya di ChatGPT, carikan sumber jurnal A, B, C, D dengan misalnya ada citasinya, tapi ditulis di situ, tapi bisa manipulatif. Citasi ngawur gitu ya? Ya, citasinya agak ngawur. Kenapa? Kadang-kadang kan kita punya menggunakan ChatGPT misalnya yang free. Yang free itu kan dibuatin seakan-akan benar, tapi sebenarnya itu adalah tidak benar. Tidak benar. Lah untuk itulah kita butuh butuh kritis dan kemudian cek and recheck semua literasi yang diberikan, kemudian ngecek semuanya lah. Ketika cek and recheck ini berarti ketika kita tidak menemukan itu, kita akan bawa itu loh yang tidak benar, dan kemudian
akan mencari solusi bagaimana menemukan sumber-sumber literasi, utamanya jurnal-jurnal yang terutama jurnal-jurnal bereputasi yang kita bisa dapatkan informasi-informasi itu lebih lanjut seperti itu, Mas. Baik Bante. Kemudian ketika berbicara tentang plagiarism checker Bante, apakah sudah ada AI yang sudah bisa mendeteksi atau mungkin alat yang sudah bisa mendeteksi bahwa mungkin karya ilmiah ini karya dari AI gitu Bante? Apakah sudah ada Bante gitu? Oh banyak Mas, sekarang ini banyak yang Sudah apa ada. namanya untuk ngecek bahwa ini apakah ide apa namanya karya ini berapa persen itu bahkan bisa dicek. Oh, Bisa dicek misalnya ini generate AI 100% ketahuan banyak, bahkan di cek Turnitin pun bisa juga ngecek apakah ini juga termasuk ada generate AI juga. Jadi banyak platform-platform yang seperti itu. Nah tentu memang apa namanya supaya kita bisa tahu dengan jelas dan baik ya kita sendiri yang harus apa namanya mencari. Misalnya kita membuat dengan mesin ChatGPT atau chatbot yang lain, kita harus sangat hati-hati dan kemudian tidak serta-merta bahwa apa yang kita tuliskan itu kemudian tadi copy paste tadi. Butuh ide-ide apa yang diperoleh dari chatbot tersebut, kemudian bagaimana kita juga mengembangkan dan mengemas kembali ke dalam tata tulis yang lebih akademik seperti itu. oh, ternyata sudah banyak ya Bante? Banyak sekarang banyak sekali. Oke, baik Bante. Kemudian bagaimana membangun budaya jujur dalam penggunaan teknologi AI yang sangat luar biasa sekali ini Bante? Nah, justru disinilah yang menjadi penting bahwa pendekatan etis sejak dini itu penting ya, karena literasi AI itu bukan hanya teknis, tapi nilai-nilai kejujuran itu menjadi penting. Jadi sekarang ini kan ketika kita membaca karya orang dari mana saja, ketika kita melakukan sitasi dari hasil temuan-temuan itu juga ini salah satu bentuk kejujuran. Jadi kita menghargai misalnya ini ditemukan dari jurnal mana. Ini salah satu cara kita juga apa namanya memanfaatkan teknologi dengan jujur sehingga apa namanya kita menggunakannya itu dengan baik seperti itu. Kemudian keteladanan dosen ini jadi apa namanya bagian mendasar ya. Bagaimana kita menunjukkan bahwa yang digunakan itu etis dalam riset. Jadi ketika kita menemukan data-data dengan menggunakan generate itu juga harus ada apa? Jadi keteladanan ya, kita menjadi teladan bahwa kita boleh menggunakan AI sebanyak-banyaknya, kemudian tetapi tetap kita harus juga manfaatkan bahwa kita punya kemampuan untuk bagaimana menuangkan ide-ide yang kita peroleh dari berbagai informasi. Itu yang menjadi penting. Kemudian sistem tugas berbasis proses. Nah ini, jadi kalau membuat mahasiswa itu tidak hanya mengumpulkan hasil akhir, tapi bagaimana prosesnya. Nah ini justru menjadi penting. Kenapa? Karena dengan demikian budaya jujur akan terjadi. Oh dia menggunakan AI seperti ini. Bahkan ketika menggunakan AI pun para mahasiswa juga gitu, kalau saya tahu gitu, saya lihat, cek. Bahkan kalau misalnya di online misalnya, kita juga bagaimana mereka nge-share, mendapatkannya, nah, bagaimana menganalisanya. Nah ini juga menjadi penting ya. Kemudian bagaimana kita juga melihat bahwa lingkungan ini kan terbuka ya, luas ya. Maka diskusi tentang tantangan dan godaan curang tanpa stigma itu penting. Jadi kita ya tetap apa yang kita dapatkan dari teknologi ini itu alat dan bagaimana saya melihat, memaknai dan cek and recheck dari 1, 2 sampai 3, 4 sumber yang tentu memberikan apa namanya informasi yang lebih tepat seperti itu. Nah, tentu dalam konteks ini butuh apa namanya kebijakan tegas dan adil ya. Ini supaya pemanfaatan teknologi itu jujur. Jadi ada aturan yang jelas, sanksi dan itu konsisten diterapkan. Kalau tidak, budaya jujur ini bukan lahir dari larangan saja tapi juga kesadaran ya. Kesadaran kita dari dosen juga kesadaran dari mahasiswa ketika memanfaatkan teknologi itu dengan baik seperti itu Mas. Baik Bante.
Itu untuk budaya jujur ya Bante. Kemudian bagaimana saran Bante kepada dosen yang merasa tertinggal dengan teknologi AI ini Bante gitu? Ya tentu, nah ini kadang-kadang kan dosen merasa lebih pinter dari yang lain, sehingga kadang-kadang apa kita malu ya untuk belajar. Maka ya jangan malu untuk belajar. Dunia ini berubah cepat. Semua dosen perlu pembaharuan. Jadi 10 tahun yang lalu kita belajar, 5 tahun yang lalu kita belajar, berbeda dengan kini yang terjadi. Sehingga ya kita tidak perlu malu ketika bertanya, ketika belajar hal yang baru. Karena secara motorik ya kita dosen yang dalam tanda kutip yang sudah makan tahun ibaratnya ya, sudah di atas balita gitu misalnya, bawah 50 tahun misalnya. Nah ini juga perlu belajar. Kemudian mulai dari yang sederhana. Jadi ya memahami dulu konsep AI. Coba alat-alat sederhana yang bisa digunakan, menggunakan HP, menggunakan teknologi misalnya komputer yang apa. Nah ini justru membuat kita tidak tertinggal ya gitu. Kemudian berkolaborasi. Jadi belajar dengan rekan sejawat dan bahkan belajar dengan mahasiswa atau pada saat pelatihan-pelatihan di kampus. Kadang-kadang ketika ada pelatihan gini ya karena kita nggak suka ya nanti ada saja alasannya. Aduh saya baru repot ada ini. Bahkan misalnya ada bimbingan dan yang lain. Padahal ini kan kebutuhan kita untuk update ya. Iya. Jadi kalau dalam konteks ini kan anicca itu berubah itu ya kita harus belajar dari berubah seperti itu. Kemudian fokus pada esensi. Karena AI itu adalah alat bantu, bukan pengganti pengetahuan dan pedagogi, maka ya AI ini sebagai alat bantu saja. Kita fungsikan sebagai alat bantu. Kemudian berani bertanya. Jadi sikap rendah hati dalam belajar adalah kekuatan ya pendidik sejati. Karena kalau tidak, ya nanti kita ketinggalan. Nah untuk itulah yang penting bukan menjadi ahli AI tetapi memahami dan membimbing penggunaannya secara bijak. Jadi kalau kita sebagai AI ya memang mau nggak mau ya kita punya keterampilan misalnya minimal lah ya membuat prompt, kemudian mencari ide-ide yang ketika nanti mendapatkan jawaban seperti yang kita harapkan. Ketika nggak cukup informasi yang kita tanyakan juga kita nggak dapatkan informasi apa-apa. Nah disinilah pentingnya bahwa kita sebagai dosen bukan segalanya, bahwa kita sebagai terus yang lebih hebat. Saya secara pribadi banyak belajar dengan mahasiswa. Justru di kampus inilah kita bisa kolaborasi. Mana yang mendapatkan informasi lebih cepat, mereka berbagi kepada kita. Dan ini saya sangat banyak ya mendapatkan informasi-informasi yang ditemukan oleh mahasiswa dari berbagai yang kadang tidak pernah kita pikirkan. Nah ini yang tentu menjadi kolaborasi yang baik ya. Jadi antara dosen, mahasiswa itu bisa saling belajar. Nah, hanya kita memposisikan bahwa kita berada di mana, itu yang paling penting di situ. Berarti konsep belajar sepanjang hayat atau long life education perlu diterapkan dalam teknologi ini ya. Ya. Walaupun sudah berumur misalnya. Iya, betul. Kemudian apakah STAB Semaratuga merencanakan sistem kontrol Bante dan bimbingan AI ke depan gitu? Ya itu mau tidak mau ya, karena sekarang sudah berkembang dengan pesat seperti ini, maka idealnya institusi seperti kampus di Semaratuga ini tentu merencanakan kebijakan yang komprehensif ya, yang mencakup yang pertama adalah regulasi pemanfaatan AI untuk tugas, riset, dan juga administrasi. Kenapa? Penyelesaian tugas administrasi, riset itu ketika pemanfaatan AI dengan baik, itu sangat cepat seperti itu. Kemudian pelatihan dosen dan mahasiswa, ini tentang literasi AI dan etikanya, nah ini sangat dibutuhkan. Kemudian sistem pendeteksi plagiarisme dan generate AI ini dibutuhkan juga alat atau sistem yang mengatur seperti itu. Kemudian pendampingan akademi agar AI menjadi sarana belajar yang etis dan produktif. Ini menjadi poin penting ya. Kemudian penelitian kritis ya. Penelitian kritis ini tentang AI dan dampaknya pada pendidikan Buddhis. Nah ini kan juga menjadi penting ya, karena
mau tidak mau semua ini akan kena imbas dari perubahan yang sangat cepat ini. Dengan penanganan sistematis ini, AI itu bisa menjadi alat pembelajaran yang mendukung misi pendidikan yang luhur ya. Karena ketika kita steril dengan perubahan dan perkembangan ini juga menjadi masalah. Menjadi masalah seperti itu. Baik Bante, ini sudah di akhir sesi kita yaitu tentang etika akademik, regulasi dan pendampingan penggunaan AI, dan teman-teman jangan meninggalkan kita lagi juga karena kita akan ada seri yang ketiga yaitu masa depan pendidikan dan kolaborasi dengan AI. Jadi tunggu saja episode berikutnya tentang masa depan pendidikan dan kolaborasi dengan AI dan tetap bersama dengan Bante gitu. Jadi jangan lupa saksikan ya teman-teman dan tetap cek di YouTube di STAB Semaratungga TV.